Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul Sejarah Kepramukaan, Konsep dan Kegiatan Berkemah atau Hiking. Jika kita membahas tentang sejarah kepramukaan atau kepanduan, maka hal tersebut tidak luput dari tokoh pendirinya, yaitu Robert Baden-Powell. Robert Baden-Powell merupakan seorang tentara angkatan darat dari Kerajaan Inggris. Ia lahir dengan nama asli Robert Stephenson Smith Baden-Powell di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Baden-Powell merupakan nama ayahnya yang merupakan seorang profesor ilmu geometri di Universitas Oxford. Pada saat berusia 3 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, ia dididik secara disiplin oleh ibunya. Pada saat usia sekolah dan remaja, ia diajarkan tentang kehidupan alam bebas, seperti hewan dan tumbuhan. Hal inilah yang membuat ia menjadi seorang tentara dari Kerajaan Inggris dengan pangkat letnan. Pada tahun 1899, ia menerbitkan buku yang berjudul Ethos Cutting yang menjelaskan tentang pengintaian dan mencari jejak untuk tentara muda Kerajaan Inggris. Baiklah, selanjutnya ada kepanduan di Indonesia. Sejarah kepanduan Indonesia terbagi menjadi 3 masa atau 3 periode. Periode yang pertama terjadi pada masa penjajahan Belanda, kemudian pada masa penjajahan Jepang, dan terakhir pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang teman saya jelaskan tadi adalah tentang sejarah kepramukaan dan konsepnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berkemah dan hiking. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu tentang perkemahan. Berkemah adalah sebuah rekreasi yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk beristirahat dari keramaian perkotaan atau dari keramaian secara umum untuk menikmati keindahan alam. Kegiatan berkemah ini dibagi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis perkemahan berdasarkan tujuan. Itu ada 6. Yang pertama adalah kemah bakti, seperti perkemahan wirakarya. Yang kedua itu ada kemah pelantikan, seperti perkemahan pelantikan tamu, ambalan, pelantikan SKU, penggalangan tamu. Nah, di sini juga ada kemah lomba seperti lomba tingkat LT, dan ada juga kemah rekreasi. Dan di sini juga ada kemah jambore seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, dan jambore Asia Pasifik. Yang terakhir itu ada kemah riset atau penelitian. Nah, di sini juga ada jenis perkemahan berdasarkan jumlah peserta. Itu meliputi yang pertama ada perkemahan satu regu atau penggalangan atau penegak. Yang kedua ada perkemahan satu pasuka, penggalang, ambalan penegak atau rencana pendegam. Yang ketiga ada perkemahan satu gugus depan, dan yang keempat perkemahan satu kuartir. Nah, di sini juga ada jenis perkemahan berdasarkan wilayah satuan. Di sini ada perkemahan tingkat gugus depan, dan yang kedua ada perkemahan tingkat ranting, ketiga perkemahan tingkat cabang, dan keempat perkemahan tingkat daerah. Yang kelima adalah perkemahan tingkat nasional, yang keenam perkemahan tingkat regional, dan yang terakhir adalah perkemahan tingkat dunia. Nah, di sini juga ada perkemahan berdasarkan penyelenggara. Di sini ada yang pertama itu ada perkemahan gugus depan, yang kedua perkemahan kuartir, ketiga perkemahan satuan karya pramuka, contoh perkemahan bakti, satu tarana bumi, dan yang keempat perkemahan antar satuan karya pramuka, contohnya seperti perkemahan antar satuan karya, dan yang terakhir ada perkemahan
substansi atau di luar gerakan pramuka. Dan apa sih tujuan perkemahan itu? Tujuan perkemahan memberikan pengalaman untuk kita adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, mengembangkan sikap tanggung jawab dan masa depan, dan menghormati keseimbangan alam, mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang lebih di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama, satuan, dan persaudaraan. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan untuk berkemah? Itu yang pertama itu adalah lokasi perkemahan, yang kedua ada tenda dan perlengkapannya, yang ketiga ransel, yang keempat matras atau alat tidur, pakaian ganti, dan yang kelima itu peralatan masak dan makanan, yang keenam bahan makanan, yang kesembilan senter atau lampu, yang ketujuh ada obat-obatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.